ini menceritakan seorang gadis bernama Youngmi yang memiliki seorang penyelamat hidup. Apapun masalah yang dialami Youngmi pasti dibantu dan diselesaikan oleh penyelamatnya yang dijuluki oleh Daddy Longlegs. Film diperlihatkan dengan seorang perempuan yaitu Cha Youngmi yang sudah ditinggal orang tuanya sedari kecil. Dan kini ia hidup sendiri. Tapi di sebalik itu ada seseorang yang kerap menolongnya hingga memberinya hadiah. Ia menjuluki orang itu sebagai Daddy Longlegs. Seseorang yang selalu diselidiki oleh Youngmi, namun hingga saat ini pun ia belum menemukan orang baik tersebut. Suatu hari Youngmi ingin membayar biaya kuliahnya dengan terburu-buru. Tak sengaja ia malah menabrak seseorang tanpa melihat siapa orang itu. Sesampainya di kasir, ia kaget karena uang kuliahnya telah dibayar oleh seseorang yang misterius. Yap, sudah pasti itu adalah Daddy Longlegs. Youngmi berusaha kembali mengejar orang yang ditabraknya tadi, namun tak menjumpainya. Di sini ia sadar bahwa ia tak sendirian dan berharap suatu saat nanti bertemu dengan orang baik tersebut. Waktu berlalu, kini Youngmi telah lulus kuliah dan diterima bekerja sebagai penulis di sebuah radio yang memang menjadi impiannya sejak dulu. Pagi itu, hari pertama ia bekerja di sana. Namun karena datang terlambat di hari pertamanya, rekan timnya yang sebagai penyiar langsung julid kepadanya. Tapi Yeonggyu membelanya dan mengatakan kalau Youngmi akan membawa kesegaran untuk pertunjukan tim mereka. Lalu seorang wanita bernama Jongjong memperkenalkan dirinya. Singkat cerita, Yeonggyu mengantar Youngmi ke sebuah rumah lama yang bisa ia tinggali selama kerja tanpa uang sewa. Sebuah kamar yang penuh kenangan, bahkan masih ada lukisan seorang wanita yang mirip sekali dengan dirinya. Esoknya di kantor, harddisk milik Youngmi rusak, padahal semua bahan ada di dalamnya. Terpaksa ia harus membuat ulang bahan untuk siaran. Karena kesal, penyiar memarahi Youngmi, namun dengan lembut Yeonggyu membelanya karena masih menjadi anak baru. Bahkan setelah siaran, ia masih dimarahi sebab lupa menulis pesanan acara. 뭐야? 가지가지 하고 있네. 사과할 시간에 대본 더 잘 쓸 생각이나 해. 수습이면 가르치기나 하지 어디서 메인 작가라고. Saat kembali ke mejanya, ia mendapatkan cake dengan pesan dari Daddy Longlegs yang membuatnya bahagia. Jongjong yang melihat hadiah itu meminta Youngmi untuk menceritakan siapa pria itu. Dan saat itulah mereka menjadi teman. Scene berganti, penyiar sedang membacakan kisah cinta Daddy Longlegs yang merupakan kisah Youngmi sendiri. Youngmi berpikir kalau itu adalah caranya berbicara dengan pria itu. Malam harinya, Jongjong diminta ke rumah Youngmi karena ketakutan setelah menonton film horor. Dan ia menawarkan diri untuk pindah dan tinggal bersama Youngmi. Tentunya disetujui oleh Youngmi. 그리고 앞으로 나한테 주고 싶은 거 있으면 여기 담아줘. 자, 먹어. Seminggu berlalu, Youngmi kerap mendapat kritikan pedas dari penyiar. Namun Yeonggyu selalu melindungi Youngmi yang membuat penyiar pada keheranan. Saat perjalanan pulang, Youngmi melihat penjaga perpustakaan yang pulang ke arah yang sama dengannya. Ternyata ia tinggal di daerah itu juga. Lalu Youngmi menceritakan itu kepada Jongjong. Jongjong mengatakan pada Youngmi untuk mengajak orang itu berkencan. Namun Youngmi menduga jika ia telah memiliki pacar. Lanjut, saat Youngmi menulis narasi untuk siaran besok, tiba-tiba saja laptopnya mati. Terpaksa ia menggunakan komputer sang pemilik rumah tersebut. Tiba-tiba ada email masuk yang ternyata ditulis oleh sang pemilik rumah untuk dirinya sendiri. Sang pemilik rumah ternyata mengidap penyakit Alzheimer. Email tersebut menceritakan kalau sang pemilik rumah bernama Park Eun-hee sebenarnya diam-diam jatuh cinta dengan teman sekelasnya yaitu Hyungjun tanpa pernah berkenalan. Agar bisa terus di dekatnya, ia berusaha untuk satu sekolah dengannya. Walaupun mereka tidak saling menyapa, tetapi ia senang bila terus melihatnya setiap hari. Sang pemilik menceritakan kalau orang yang dicintainya juga bekerja di stasiun radio dan ia mengikutinya. Namun tampaknya cintanya bertepuk sebelah tangan karena ia didiagnosa mengidap suatu penyakit yang mengakibatkannya harus kehilangan ingatan dan meninggal dunia. 당신을 바라볼 수 있다는 것만으로도 저는 행복했습니다. 당신을 바라보겠다는 기대마저도 저에겐 과분했던 것 같습니다. 기억을 잃어버린 채로 껍데기만으로 살 순 없어요. Scene lalu berpindah saat Jongjong sedang kencan buta dengan orang yang sering teleponan dengan dirinya. Dan juga sering chattingan di aplikasi jodoh. Ternyata itu adalah rekan kerjanya sendiri, Yeonggyu.
Saat makan malam, Jongjong mengatakan kalau perutnya kecewa kalau makan berhadapan dengan orang jelek, dan ia memutuskan untuk makan di sampingnya. Sepertinya Yeonggyu merasa kecil hati pada saat itu, namun tetap melanjutkan makan malamnya. Setelah itu, Jongjong bersama Yeongmi pergi minum-minum. Yeongmi memperingati Jongjong untuk berhenti bermain aplikasi itu karena ia tidak akan menemukan jodoh dengan cara seperti itu. Karena kebanyakan makan dan minum membuat Jongjong mabuk. Tiba-tiba ia melihat Junho, petugas perpustakaan, dan mengajaknya untuk minum bersama. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan direktur di kantor itu yang merupakan pujaan hati Jongjong. Mereka menyapanya dan direktur mengatakan kalau ia suka pertunjukan mereka. Setelah itu, Yeongmi pergi ke perpustakaan dan merequest sebuah CD. Namun, karena stok tidak ada, ia harus merequest CD itu terlebih dahulu. Yeongmi pun pergi ke sebuah toko musik untuk mencari CD itu dan kembali bertemu dengan Junho, yang telah membeli CD itu juga hingga mereka ngobrol ringan sambil mendengarkan musik sembari menunggu hujan reda. Karena hujan tak kunjung reda, Junho pun mengantarkannya pulang ke rumah sepayung berdua. Au, so sweet ya guys. 갑자기 비가 오네요. 예쁘네요. 내일 뵐게요. Saat di kantor, Yeongmi yang melihat Yeonggyu bertanya tentang rumah yang ia tempati pada dirinya. Namun jawaban Yeonggyu tidak memberikan banyak informasi. Lalu Yeongmi pun menemui HRD dan mencari data siapa pemilik rumah itu. Namun tetap saja tidak mendapatkan informasi. Kemudian Yeongmi berniat untuk menyiarkan email itu dan Jongjong menyetujuinya. Karena dengan begitu ia bisa saja tahu siapa pria tersebut. Di sisi lain, cerita-cerita dari email itu pun dibacakan di siaran radio. Saat itu, Yeongmi kembali ke perpustakaan dan Junho pun memberikannya CD yang di-requestnya beberapa hari lalu. Tidak hanya itu, malamnya mereka juga pulang bersama. Kisah-kisah dari email itu terus dibacakan melalui radio. Dengan cepat, cerita tersebut menjadi favorit para pendengar, dan mereka merayakannya dengan makan-makan bersama. Esoknya di kantor, Yeongmi mendapatkan sebuah hadiah berupa boneka beruang raksasa. Saat hendak menaiki lift, ia melihat direktur dan menatapnya curiga kalau dialah sang Daddy Longlegs. Saat sampai di bawah, ia menabrak Junho karena susah payah membawa boneka beruang besar itu. Dan Junho membantunya membuat boneka itu menjadi tas punggung. Malamnya, Yeongmi minum-minum hingga mabuk dengan bonekanya. Tiba-tiba saja ia melihat Jongjong dan Yeonggyu bergandengan tangan di sana menggunakan baju couple. Saat perjalanan pulang, Yeongmi marah pada Jongjong karena tidak memberitahunya jika mereka telah jadian. Singkat cerita, Yeongmi pergi ke 7-Eleven dan di sana ia berjumpa dengan Junho. Lalu mereka pun pergi ke sebuah taman mawar dan saling memperkenalkan diri masing-masing. 여기서 처음 만났어. 그 여자를 장미정원으로 데려가요. 우린 이제 꽃시장에서 처음 만난 거예요? 당연하죠. Hari-hari berganti dan Yeongmi jatuh cinta kepadanya. Yeongmi pun pergi ke perpustakaan dengan membawakan Junho sebotol minuman. Hanya saja setelah tahu kalau Junho adalah sang pemilik jam pasir, hati Yeongmi seakan menjerit tak kuasa menahan rasa sakit di hatinya. Di satu sisi ia berhutang budi pada sang pemilik rumah dan menyadari kalau yang dicintai si pemilik rumah ternyata Junho, dan di sisi yang lain ia amat mencintai Junho. Akhirnya Yeongmi memutuskan untuk meninggalkan Junho untuk sementara waktu. 당신과의 기억들을 제 안에 멈추어 놓으려 합니다. 당신을 떠나야겠다는 결심을 했습니다. Tiba di mana Yeongmi dan teman-temannya merayakan pesta perayaan suksesnya program mereka. Dari situlah Yeongmi tahu kejadian sebenarnya kalau selama ini ada orang yang memasukkannya ke stasiun radio itu dan juga memberikan rumah tinggal tanpa ia harus membayar sewanya. Yang tak lain adalah direktur stasiun radio tempat ia bekerja. Hanya saja sang direktur bukanlah sang Daddy Longlegs, akan tetapi adiknya lah sang Daddy Longlegs. Dia melakukan semua ini semata-mata hanya untuk membantu adiknya yang sakit. Dan Junho lah orang tersebut sekaligus sang Daddy Longlegs yang sebenarnya. Yeongmi akhirnya tersadar kalau dia tinggal di tempat Junho dan email itu merupakan cerita tentang Junho dengan dirinya. Rupanya sejak dulu Junho sudah naksir dengan Yeongmi. Tapi yang bersangkutan tidak sadar dengan kehadiran sang pengagum rahasia tersebut. 이렇게 현지로 제 얘기만 제잘되면 점차 희미해지는 기억뿐만 아니라 육체적인 마비가 진행되면서 전 어떻게 해야 하는 거죠? 머지않아 죽음을 맞이하게 될 겁니다.
Mengetahui fakta yang sebenarnya, akhirnya Yeongmi memulai kembali hubungannya dengan Junho. Mereka menghabiskan waktu yang tersisa bersama-sama hingga akhirnya sang Daddy pun pergi meninggalkan selama-lamanya karena penyakitnya. Yap, dengan begitu film pun tamat. 그때 아마 사랑에 빠진 것 같았어요. 다시 영미 씨를 사랑하고 싶습니다. 사랑해요, 영미 씨. Daddy Long Legs adalah drama Korea romantis garapan sutradara Jong Sik Kong dan dibintangi Ha Ji Won, Young Jun Hoon, Hyun Bin, dan Park Eun Hye. Pesan moral dari film ini, jika kamu mencintai seseorang, cobalah untuk membuka diri karena waktu yang kamu perlukan tidak begitu banyak. Jadi sebelum waktu itu tiba, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Sinematografi dalam film ini cukup menarik dari latar tempat yang membuat kita merasa berada dalam situasi yang seperti biasanya. Apalagi aktor utama sangat sempurna untuk peran mereka dan benar-benar memberikan keadilan untuk peran mereka. Aktor utama dengan kepolosannya bisa membunuh gadis manapun dan membuat mereka ingin jatuh cinta. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Daddy Long Legs 6,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye!